Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marianto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Lampung. Hari ini, Senin 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak generasi emas. Pagi Pak. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pagi Pak. Iya, Habibah kabarnya sehat nak? Sehat Pak. Habibah hari ini sarapan pakai apa? Sarapan pakai tempe. Alhamdulillah. Aulia Himatul Alia sudah sarapan juga nak? Sudah Pak. Ya, pakai apa nak? Sayur. Oh, alhamdulillah. Penting anak-anak, kita harus sarapan sebelum melakukan aktivitas di pagi hari agar tubuh dan otak kita ini memperoleh nutrisi, sehingga saat melakukan aktivitas ataupun belajar maka kita mampu melakukannya sebaik mungkin. Anak-anak yang Bapak sayangi, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran secara daring. Hari Senin pada tanggal 30 November tahun 2020 kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Baiklah, Bapak akan melakukan absensi kehadiran peserta didik pada pembelajaran hari ini. Bapak akan mengecek kehadiran melalui partisipan pada Zoom meeting hari ini. Ardelita ada, Aulia, Dio, Rahman. Alhamdulillah semua peserta didik hadir pada pembelajaran hari ini. Agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sebagai penghargaan kepada peserta didik yang pada pembelajaran sebelumnya mendapatkan nilai tertinggi, kita beri penghargaan untuk memimpin doa pada pembelajaran ini. Kepada Ananda Muhammad Rizky Pratama, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Muhammad Rizky Pratama sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sama-sama Pak. Baik, Bapak akan menampilkan materi pembelajaran hari ini. Sudah nampak di layar anak-anak? Sudah. Baik. Sudah Pak. Anak-anak generasi emas, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Untuk pembelajaran yang ketiga, muatan pembelajaran hari ini adalah ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nyanyikan lagu ini dengan semangat, kita tunjukkan rasa cinta tanah air kita dan rasa nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa.
Garuda Pancasila, Asa pendukung Pancasila rakyat adil makmur bangsa ayo maju Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dari magnet dan sifat-sifat magnet. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Bapak tampilkan pada layar Zoom meeting. Coba Habibah, gambar apa yang nampak pada layar, Nak? Gambar 1 adalah pin yang menempel di kulkas, dan gambar nomor 2 ada eskavator yang sedang menarik barang besi. Iya, betul sekali. Di gambar 1 itu ada pin yang menempel pada kulkas, sedangkan gambar 2 ini ada eskavator yang sedang memindahkan besi-besi ya. Mengapa pin itu bisa menempel, kemudian besi-besi itu bisa dipindahkan dengan ekskavator itu? Coba Dio, apa Nak yang menyebabkannya kira-kira Nak? Karena apa Dio? Ada yang bisa membantu Dio? Kira-kira penyebabnya apa? Karena ada gaya tarik magnet. Iya, betul sekali Nak, karena gaya tarik magnet. Nah, pada pin yang menempel ini di kulkas ini ada magnetnya Nak. Nah, sedangkan pada ekskavator ini diberi magnet sehingga bisa memindahkan benda-benda logam. Maka anak-anak, hari ini penting bagi anak-anak untuk belajar tentang magnet, mengetahui benda yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak ditarik oleh magnet, serta kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk muatan pembelajaran IPA dengan melakukan percobaan, anak-anak mampu menjelaskan jenis-jenis magnet. Kemudian anak-anak mampu merinci benda apa saja yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis. Nah, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, nanti melalui media PowerPoint ini, anak-anak mampu mengidentifikasi tentang formulir daftar riwayat hidup. Kemudian nanti anak-anak mampu mengisi formulir daftar riwayat hidup. Ini kompetensi yang harus anak-anak kuasai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya anak-anak, mari bersama-sama kita melakukan tepuk PPK. Masih ingat anak-anak? Masih, Pak. Baik, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet. Anak-anak bisa melihatnya. Coba siapa yang berani menyebutkan jenis-jenis magnet apa saja? Ya, Pak. Ya, Muhammad Rizky, silakan. Yang pertama magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Muhammad Rizky Pratama. Ada berbagai macam bentuk dan jenis magnet. Yang pertama ada magnet batang, bentuknya seperti ini, Nak. Ya.
Kemudian ada magnet silinder, bentuknya seperti tabung. Ada magnet jarum, ini biasanya digunakan pada kompas. Nah, ada magnet ladam. Magnet ladam ini sering juga disebut magnet tapal kuda karena bentuknya seperti tapal kuda. Tahu tidak, tapal kuda itu sepatu kuda yang bagian bawahnya itu bentuknya huruf U. Kemudian ada magnet lingkaran. Nah, dari semua jenis magnet ini, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki dua kutub. Siapa yang tahu kutub apa saja? Saya, Pak. Ya, apa, Nak? Kutub utara dan selatan. Iya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda non-magnetik. Siapa yang pernah melihat benda yang ditarik oleh magnet? Apa contohnya? Paku. Paku ditarik magnet. Kadang ada orang mencari paku bekas di pinggir jalan pakai magnet ya, dia digerak-gerakkan. Kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya apa, Nak? Kayu. Batu. Kayu. Paku tadi yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan salah satu benda magnetik. Kan seperti kayu, batu yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Selanjutnya, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, ini ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup contohnya seperti ini, Nah. Ini seharusnya di atasnya ya, karena tidak cukup Pak Guru buat ke samping. Ada data pribadi, kemudian ada riwayat bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, kecakapan, kesimpulan, dan di paling bawah dikasih nama dan tanda tangan. Ini contoh formulir daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup merupakan data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Jadi daftar riwayat hidup itu harus berisi informasi si penulis, bukan data orang lain. Kemudian daftar riwayat hidup itu dibuat dengan tujuan antara lain untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalkan mendaftar sebuah pekerjaan itu memakai daftar riwayat hidup. Mendaftar untuk mengikuti sebuah perlombaan memakai daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, anak-anak yang Bapak sayangi, agar anak-anak lebih mudah memahami materi hari ini, kita akan mengerjakan LKPD melalui live worksheet yang linknya Bapak kirim di WA kelas kita. Namun sebelum kita melakukan atau mengisi LKPD, Bapak ingin bersama-sama kita lakukan praktikum tentang benda magnetik dan benda non-magnetik. Kemarin sudah disiapkan belum perlengkapannya? Sudah? Coba dikeluarkan magnet dan sebagainya. Kita akan melakukan sebuah praktikum untuk mengetahui apakah benda-benda yang kalian siapkan itu termasuk benda magnetik atau benda non-magnetik. Benda magnetik itu artinya yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, kalau yang tidak dapat ditarik, dia termasuk benda non-magnetik. Nah, nanti hasil percobaan kalian itu ditulis di buku catatan kalian sebagai bahan untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Paham anak-anak? Paham, Pak. Baik, sekarang silakan anak-anak dekatkan satu persatu bendanya, kemudian ditulis apakah dia magnetik atau non-magnetik. Silakan, Pak Guru beri kesempatan. Di depan layar ya, agar Pak Guru bisa memperhatikan proses kalian dalam melakukan praktikumnya.
Muhammad Rizky bisa nak? Alhamdulillah bisa, Pak. Iya. Naraya ada kendala tidak Naraya? Tidak, Pak. Sudah belum anak-anak? Kalau sudah kan kita lanjutkan. Sudah, Pak. Baik. Sekarang Bapak akan menampilkan lembar kerja peserta didik interaktif. Nah, nampak tidak anak-anak? Silakan dihidupkan. Nampak, Pak. Nampak. Nampak, Pak. Ya, sudah nampak di layar ya. Anak-anak yang Bapak sayangi, ini adalah lembar kerja interaktif yang Bapak buat melalui live worksheet yang bisa anak-anak kerjakan secara online. Linknya akan Bapak kirim ke grup WA di kelas kita. Berikut cara mengerjakannya anak-anak. Yang pertama, lembar kerjanya berisi biodata, kemudian judul, ada tujuan dan alat bahannya. Kemarin Bapak sudah meminta anak-anak untuk mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah kegiatan yang pertama, kita akan belajar tentang jenis-jenis magnet. Nah, di sini ada gambar magnet, kemudian ada nama-nama magnetnya. Kalian tarik satu garis pada gambar magnet sesuai dengan namanya. Misalkan coba nomor 1 ini magnet apa? Magnet. Nah, ini magnet silinder. Tarik pada namanya magnet silinder. Anak-anak tinggal taruh krusnya di sini, secara otomatis pensilnya akan muncul. Lepas, ya kan? Nah, magnet yang lain kalian tarik garis sesuai dengan namanya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Nah, yang kedua, hasil dari percobaan anak-anak tadi tentang benda magnetis dan benda non-magnetis akan kita isikan pada LKPD ini. Coba nomor 1, contohnya pensil. Pensil tadi saat ditempelkan pada magnet, menempel atau tidak? Tidak. Nah, Tidak. menempel, maka dia termasuk benda non-magnetis. Diklik tanda panah di sini. Tapi kalau dia menempel, dia termasuk benda magnetis. Pensil tadi menempel tidak? Tidak. Maka dia termasuk benda non-magnetis. Nah, kalian lanjutkan seterusnya sampai bawah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang selanjutnya adalah tentang daftar riwayat hidup. Di sini ada kolom berwarna hijau, di sini ada kolom yang terisi berwarna kuning. Tarik kolom warna kuning ini ke kolom berwarna hijau sesuai dengan namanya. Contoh, yang pertama ini apa? Nama ya. Pada kolom warna kuning ini yang merupakan nama yang mana? Agus Supriyadi. Maka kita klik Agus Supriyadi, ditahan dan ditarik di kolom hijau yang lurus dengan nama. Seperti ini. Nanti yang lain juga seperti itu ya. Kemudian bagian bidang dan sebagainya juga seperti itu. Tarik ke kolom yang berwarna hijau. Nah, setelah selesai, anak-anak diklik finish, kemudian diisi nama, kelas, dan sekolahnya. Silakan tetap di Zoom meeting, tetapi anak-anak sembari membuka lembar kerja yang linknya Bapak kirimkan ke grup WA di kelas kita. Silakan. Wahyu mengisi tidak Wahyu? Bukan. Disesuaikan jawabannya anak-anak mengisi lembar kerja peserta didiknya.
gantian dengan Dio ya nak ya. Anak-anak sudah tampil di layar hasil nilainya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang sudah tampil belum? Sudah, Pak. Nah, kita akan lihat inilah hasil dari LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Alhamdulillah ini hasilnya sudah bagus. Dio Afriliano dapat 97. Tegar Pratama dapat 93. Rehan Adi Pratama 97. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah, anak-anak tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang selanjutnya, mari kita bahas bersama anak-anak lembar kerjanya. Nampak tidak ini? Apa, Pak? Nah, mari kita bersama-sama dibahas. Untuk yang pertama, ini magnet apa? Silinder. Apa magnet? Silinder. Magnet bata. Yang ketiga magnet Magnet jarum. jarum. Ini magnet yang keempat Adam. dan yang terakhir Lingkaran. selanjutnya pensil tadi termasuk benda. Non-magnetik. Kamu peniti Magnetik. karat gelang Non-magnetik. magnetis. Kayu Non-magnetik. kalau kaca Non-magnetis. penjepit kertas Magnetis. sisir Non-magnetis. kalau gunting Magnetis. batu Non-magnetis. kalau daun Non-magnetis. magnetis. Kertas Non-magnetis. kalau paku. Magnetis. Nah, ini kita isikan nama di sini. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Tempat tanggal lahirnya ini. Agamanya. Kemudian warga negara tarik ke sini. Alamatnya ditarik. Kode pos ditarik dan nomor telepon. Dan selanjutnya olahraga ya. Ini bidang yang diminati. Riwayat pendidikannya dari TK dulu, tarik TK. Nah, kemudian yang SD ditarik. Kurikulernya pramuka. Membuat anak Sudah selesai. Bagaimana anak-anak menyenangkan tidak lembar kerja peserta didiknya? Menyenangkan. Nah, yang selanjutnya, anak, setelah kita mengisi lembar kerja peserta didik, coba anak-anak buat rangkuman kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari di LKPD ini. Silakan ditulis, Bapak beri waktu 5 menit ya. Baiklah anak-anak, perhatikan semuanya. Kita tadi sudah belajar tentang jenis-jenis magnet. Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, magnet ladam, kemudian ada magnet silinder atau magnet lingkaran ya. Nah, kemudian kita tadi sudah melakukan praktikum tentang benda yang dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet tadi disebut benda apa, Nak? Benda magnetis. Benda magnetik. Nah, kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda? Benda non-magnetis. Benda non-magnetik. Kemudian kita sudah belajar tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini harus ditulis rinci sesuai dengan apa yang dialami.
Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah memahami pembelajaran hari ini, Bapak akan mengirimkan soal melalui Google Form yang linknya Bapak kirimkan ke grup WA di kelas kita. Anak-anak nanti silakan klik linknya yang Bapak kirimkan di grup WA kelas kita, kemudian akan muncul seperti ini. Jika nanti diklik linknya muncul tulisan open, buka, nanti silakan diklik ya. Muncul dia identitas seperti ini, kemudian klik berikutnya. Setelah diklik tulisan berikutnya, muncul identitas peserta didik. Anak-anak isikan, misalkan Habibah Latifatul Alin. Kelasnya 6B, nomor absennya Habibah 14. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah diklik berikutnya, akan muncul soal untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan semuanya. Setelah dikerjakan, nanti klik berikutnya. Setelah diklik berikutnya, anak-anak akan muncul soal muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dikerjakan sampai nanti muncul tulisan kirim. Kita sudah biasa mengerjakan ini ya. Anak-anak bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Anak-anak bisa mendengar suara Pak Guru? Bisa, Pak. Ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, langsung kembali ke Zoom meeting lagi ya. Baik, anak-anak sudah cukup semuanya? Bapak akan menampilkan hasil nilai dari soal yang Bapak kirimkan di Google Form ya. Sudah nampak di layar anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah, sudah banyak peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Dan nilai tertinggi diraih oleh Aulia Himatul Alia dan Habibah Latifatul Alin. Beri tepuk tangan untuk nilai tertingginya. Nah, ini untuk Gita Valeani, kemudian Miranda dan Ferdi Andrean harus lebih semangat lagi dalam belajar ya. Harus lebih giat lagi belajar agar mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, untuk semua peserta didik harus begitu juga. Nilai yang tinggi pun jangan langsung bangga terus tidak mau belajar. Semuanya harus meningkatkan kemampuan belajar dan terus belajar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Nah, baik. Nah, mari bersama kita akan membahas soal yang tadi Bapak kirimkan. Apa anak-anak? Nah, di sini coba. Yang pertama, daftar riwayat hidup, menari, dan pada daftar riwayat hidup. Nah, kita lihat soal yang pertama ya. Pada daftar riwayat hidup, menari dan berenang ditulis pada apa, Nak? Pada bagian apa? Gemaran. Kegemaran. Kemudian biasanya daftar riwayat hidup digunakan untuk menyertai surat Lamaran kerja. Lamaran pekerjaan. Bagus. Daftar riwayat hidup, berbagai penghargaan yang pernah diraih dahulu hingga sekarang dituliskan pada bagian Prestasi. prestasi, betul. Catatan yang berisi daftar sekolah atau pendidikan yang pernah ditempuh semasa hidup disebut apa? Riwayat pendidikan. Betul sekali. Baiklah anak-anak. Anak-anak sudah mengerjakan soal melalui Google Form yang Bapak kirimkan linknya di grup WA kelas kita.
Sekarang mari bersama kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, mari bersama-sama kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Habibah, kita sudah belajar apa saja hari ini, Nak? Saya belajar tentang jenis-jenis magnet, benda magnetis dan non-magnetis, serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali anak-anak. Kita tadi sudah belajar jenis-jenis magnet, benda, melakukan percobaan untuk mengetahui apakah benda tersebut termasuk benda magnetis atau bukan, ya, atau benda non-magnetis. Kemudian siapa lagi? Kita sudah belajar tentang apa saja, Nak? Dio, kita sudah belajar tentang apa saja, Nak? Apa, Nak? Formulir data. Ya, kita sudah belajar tentang formulir daftar riwayat hidup. Sampai di sini, anak-anak, apabila ada yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Pak. Oh, silakan Muhammad Naraya Nasruddin, apa yang mau ditanyakan, anakku? Pak, contoh pemanfaatan apa saja, Pak? Pemanfaatan apa, Nak? Pemanfaatan magnet. Oh, contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, anak-anak pernah melihat kulkas? Pernah. Kalau kulkas itu menempelnya rapat tidak? Rapat. Nah, itu salah satu pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kulkas. Pada pintu kulkas itu ada magnetnya, sehingga pintu kulkas itu dapat menutup dengan kencang dan rapat. Kemudian contoh pemanfaatan lainnya, anak-anak pernah melihat kompas? Pernah, Pak. Kompas itu untuk menentukan arah mata angin. Dia termasuk memanfaatkan magnet jarum. Itu Naraya, ya. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh iya, masih ada. Silakan. Siapa ini tadi yang mau bertanya? Elisa? Silakan Elisa jika mau bertanya. Ya. Pak, daftar riwayat hidup harus diketik atau ditulis tangan, Pak? Oh ya, terima kasih Elisa. Daftar riwayat hidup anak-anak boleh diketik ataupun ditulis tangan. Tetapi seandainya daftar riwayat hidup itu harus ditulis tangan, maka daftar riwayat hidup itu ditulis dengan tulisan yang rapi dan menggunakan tinta berwarna hitam. Itu ya. Ya. Iya. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebagai penguatan pada pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk anak-anak. Anak-anak sudah nampak Sudah, Pak. di layarnya? Belum. Sudah. Baik. Format ini merupakan tugas sebagai penguatan untuk anak-anak belajar di rumah. Anak-anak harus meminta bantuan orang tua untuk mengisi daftar riwayat hidup ini. Silakan anak-anak bertanya kepada orang tua kalian. Kemudian tanyakan biodatanya dan diisikan pada daftar riwayat hidup ini. Daftar riwayat hidup ini nanti ditulis. Tulis tangan di buku yang rapi. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, ini adalah tugas anak-anak di rumah, bekerja sama dengan orang tuanya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Nah, anak-anak,
Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus tetap bersemangat belajar di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena perlu anak-anak ketahui bersama, tidak ada prestasi yang dapat diraih tanpa usaha dan kerja. Paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, tidak ada sesuatu yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Contohnya dalam pembelajaran daring hari ini. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri, mari bersama-sama kita saling memberi tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama kita berdoa. Nah, silakan Ananda Muhammad Naraya Nasruddin untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Ananda Muhammad Naraya Nasruddin sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran daring kita hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.